Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita belajar bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran, yaitu Yesus menderita, wafat dan bangkit. Minggu lalu kita telah membahas tentang Yesus memberikan atau mengajarkan pengampunan, di mana kita belajar untuk memaafkan orang lain atau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di mana Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus menderita, wafat dan bangkit. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan makna wafat Yesus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan makna sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Oke. Anak-anakku, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan atau proses kematian Yesus. Itu ada dalam Matius 27 ayat 1 sampai 5. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena mencurahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Nah, anak-anakku, ini adalah proses kematian Yesus sebelum dia disalibkan, di mana ada imam-imam atau orang-orang pada saat itu, pemuka-pemuka agama yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, lalu mereka berkumpul untuk membuat rencana bagaimana cara untuk membunuh Yesus, dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun mereka tangkap dan dibelenggu oleh mereka. Kemudian di situ juga tadi kita membaca bagaimana ada seorang murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus berapa anak-anak dengan harga 30 perak. Nah, ini adalah merupakan kematian Yesus. Ya, proses kematian Yesus. Ingat bahwa kenapa Yesus itu mati? Yesus mati bukan karena dia jahat. Yesus mati bukan karena dia pencuri. Yesus mati bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi Yesus mati hanya untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya menerima hukuman, kita yang seharusnya dibelenggu, tetapi semua Tuhan Yesus tanggung hanya untuk memberikan kita pengampunan. Nah, mari kita melihat, ternyata anak-anak Tuhan Yesus mati bukan untuk selama-lamanya. Kita melihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia terbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat apa sih yang sebenarnya di dalam cerita firman Tuhan tadi mengenai kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, Tuhan Yesus mati, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur Yesus itu mati, Yesus itu menderita hanya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Dan yang kedua adalah pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Yesus menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah benar-benar Allah yang luar biasa. Dia bukan seperti kita. Kalau kita meninggal, ada enggak manusia meninggal pada hari yang ketiga bangkit lagi? Tentu tidak, tetapi Yesus melakukan itu semuanya. Kemudian sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan penyelamatan bagi manusia. Kesengsaraan Yesus di kayu salib atau kematian Yesus merupakan pengorbanan dan yang membuahkan pengampunan bagi manusia atau bagi kita semuanya. Ya, Yesus memberikan kita pengampunan, dan dari pengampunan itulah kita menerima keselamatan yang kekal. Dan yang keempat adalah kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Apa itu kutukan Allah, anak-anak? Kutukan Allah adalah di mana manusia hidup di dalam dosa, di mana manusia akan dijatuhkan hukuman mati karena dosa. Tetapi melalui Yesus semua kutukan-kutukan itu tidak lagi berlaku bagi manusia, tidak berlaku lagi bagi manusia atau bagi kita yang telah percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menanggung semuanya itu. Sebagai anak Tuhan kita patut bersyukur. Dan dari kematian dan kebangkitan Yesus itulah kita menjadi manusia yang diubahkan. Yang tadinya kita suka marah-marah misalnya, yang tadinya kita suka berbohong sama guru, suka malas-malasan, suka malas belajar. Tetapi karena Yesus telah bangkit dan telah menderita dan telah bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya kita diubahkan menjadi orang yang baik, orang yang rajin, orang yang tidak suka berbohong lagi. Nah, itu adalah buah dari apa? Buah dari kebangkitan atau buah dari pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Nah, tugas kita adalah apa? Yaitu menghargai dan bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, anakku, untuk penjelasan materi sampai di sini mengenai makna penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita tutup untuk penjelasan materi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau telah mengubahkan hidup kami. Engkau telah memberikan keselamatan dan jaminan hidup yang kekal buat kami. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.